Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami pelemahan yang mendorong investor untuk lebih selektif dalam memilih saham defensif seperti MAPA hingga BMRI. Di tengah tekanan tersebut, sektor perkapalan justru mencatatkan performa luar biasa dengan lonjakan harga saham BBRM, LEAD, dan SOCI yang dipicu oleh kenaikan indeks tarif global serta aksi korporasi strategis. Kondisi pasar modal saat ini juga dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga dari bank sentral dunia seperti Bank of Japan dan The Fed yang menjadi katalis penting bagi pergerakan likuiditas di kawasan Asia. Sementara itu, aksi jual asing melanda saham-saham grup Bakri seperti Bumi dan Dewa pada pekan lalu, di tengah langkah transformasi bisnis dan perolehan fasilitas kredit baru. Kontras dengan pasar saham, pasar logam mulia justru mencetak sejarah lewat rekor tertinggi harga perak dunia dan penguatan harga emas yang didorong oleh ekspektasi pemangkatan suku bunga Amerika Serikat. Menutup pekan lalu, perbankan pelat merah, Bank Mandiri atau BMRI melakukan perombakan jajaran komisaris guna memperkuat pengawasan dan tata kelola perusahaan di tengah upaya ekspansi bisnis yang berkelanjutan. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler sepekan lalu untuk Anda, Sobat Investor. Berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, mencari saham pilihan jelang libur Nataru. Pelemahan indeks harga saham gabungan atau IHSG sebesar 0,59% dalam sepekan lalu membuat investor harus lebih selektif menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Founder WH Project, William Hartanto menyarankan pelaku pasar untuk beralih ke saham-saham berkarakter defensif yang mampu bertahan di tengah tekanan pasar. Beberapa saham pilihan yang layak dicermati antara lain adalah MAPA, SMDR, BMRI, NCKL, dan AMRT. Dinamika pasar saat ini dipengaruhi oleh kebijakan moneter global dan domestik. Bank of Japan (BOJ) secara mengejutkan menaikkan suku bunga acuan menjadi 0,75%. Sementara Bank Indonesia tetap mempertahankan BI rate di level 4,75%. Di sisi lain, The Fed telah memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin dengan proyeksi penurunan lanjutan pada tahun 2026. IHSG sendiri ditutup pada level 8.609,55 pada Jumat 19 Desember 2025 setelah mengalami penurunan 3 hari berturut-turut. Kondisi ini menuntut investor untuk tetap waspada terhadap katalis global maupun regional yang dapat mempengaruhi likuiditas pasar menjelang akhir tahun. Berita kedua, berlayar kencang saham perkapalan BBRM SOCI CS melonjak pekan lalu. Sektor perkapalan mencatatkan kinerja luar biasa sepanjang pekan lalu dengan lonjakan harga saham yang signifikan. Saham BBRM memimpin dengan kenaikan 62,39% diikuti oleh LEAD yang melonjak 55,42% dan SOCI yang menguat 42,95%. Emiten lain seperti MBSS, WINS, dan SMDR juga turut menghijau dengan kenaikan berkisar antara 8 hingga 19%. Penguatan ini didorong oleh kombinasi aksi korporasi strategis dan sentimen pasar. SOCI misalnya menambah anak usaha di Dubai dan Marshall Island. Sementara LEAD mengumumkan penjualan 2 unit kapal senilai 8,35 juta US dollar untuk melunasi sebagian pinjaman. Selain itu, kenaikan Baltic Dry Index menjadi indikator positif bagi tarif angkutan laut global yang menguntungkan emiten seperti SMDR. Meskipun terjadi lonjakan harga, manajemen BBRM dan SMDR menegaskan bahwa tidak ada informasi materi rahasia yang belum diungkapkan kepada publik. Perseroan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dan rencana bisnis telah disampaikan sesuai ketentuan OJK dan Bursa Efek Indonesia. Berita ketiga, saham grup Bakri, Dewa, dan Bumi jadi sasaran jual asing pekan lalu. Dua saham unggulan grup Bakri yaitu Bumi dan Dewa menjadi sasaran utama aksi jual bersih atau net sell oleh investor asing seiring dengan aksi ambil untung di pasar. Bumi mencatatkan net sell sebesar 888,92 miliar rupiah, sedangkan Dewa dilepas asing sebanyak 455,26 miliar rupiah. Hal ini menyebabkan harga saham keduanya terkoreksi masing-masing sebesar 6,52% dan 9,92% dalam sepekan. Di tengah tekanan jual tersebut, Bumi tetap melanjutkan langkah strategis dengan mengakuisisi 64,98% saham Jubilee Metals Limited atau JML di Australia senilai 346,93 miliar rupiah. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi perseroan untuk diversifikasi usaha ke sektor emas dan tembaga, guna mengurangi ketergantungan pada batu bara termal. Sementara itu, Dewa baru saja menandatangani fasilitas kredit senilai 1 triliun rupiah dari Bank Sentral Asia atau BBCA pada 19 Desember 2025. Dana tersebut akan dialokasikan sebesar 850 miliar rupiah untuk modal kerja proyek pertambangan dan 150 miliar rupiah untuk investasi alat berat baru guna mendukung peningkatan volume pekerjaan.
Berita keempat, harga perak tembus rekor, emas catat kenaikan mingguan. Harga perak dunia mencetak sejarah dengan menyentuh level tertinggi sepanjang masa di 67,17 US dollar per troy ounce pada Jumat 19 Desember 2025. Lonjakan harga sebesar 132% sepanjang tahun ini dipicu oleh tingginya permintaan, investasi, dan ketatnya pasokan global. Emas turut menguat secara mingguan ke level 4.338,76 US dollar per troy ounce. Optimisme pasar logam mulia didukung oleh data makroekonomi Amerika Serikat yang menunjukkan penurunan inflasi dan pelemahan pasar tenaga kerja. Indeks harga saham konsumen atau CPI AS naik lebih rendah dari perkiraan, sementara tingkat pengangguran naik menjadi 4,6%. Kondisi ini memperkuat ekspektasi bahwa The Fed akan melanjutkan kebijakan pemangkasan suku bunga pada tahun depan. Selain emas dan perak, logam mulia lain seperti platinum dan palladium juga mencatatkan kenaikan mingguan. Platinum bahkan menyentuh level tertinggi dalam 17 tahun terakhir. Korelasi positif antar logam mulia ini menjadikan sektor tersebut sebagai aset lindung nilai yang diminati di tengah ketidakpastian kebijakan bank sentral global. Berita kelima, Bank Mandiri atau BMRI rombak Dewan Komisaris perkuat pengawasan di tengah ekspansi. RUPSLB PT Bank Mandiri Persero Tbk pada 19 Desember 2025 resmi menyetujui perubahan jajaran Dewan Komisaris. Zulkifli Zaini ditunjuk sebagai komisaris utama, didampingi oleh M. Rudi Salahuddin Ramto sebagai wakil komisaris utama. Sementara B. Bintoro Kunto Pardewo sebagai komisaris independen. Langkah ini diambil untuk memperkuat pengawasan seiring dengan ekspansi bisnis perseroan. Zulkifli Zaini adalah bankir senior yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri dan PT PLN Persero. Sementara itu Rudi Salahuddin membawa pengalaman dari bidang kebijakan publik dan investasi. Adapun Bintoro Kunto memiliki latar belakang kuat di bidang moneter dari Bank Indonesia. Komposisi ini diharapkan dapat menjaga tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. Corporate Secretary Bank Mandiri menegaskan bahwa perubahan ini merupakan bentuk dukungan pemegang saham terhadap strategi manajemen dalam mengakselerasi pertumbuhan berkelanjutan. Dengan figur-figur berpengalaman di jajaran pengawas, Bank Mandiri optimistis dapat mengelola risiko secara prudent di tengah transformasi layanan perbankan digital. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini, saya M. Faizal, pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.